warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ipan Ramdhani. Nama saya Syafiq Al-Fatoni. Hai guys, perkenalkan nama aku Mega Herliani, aku dari kelompok 3. Halo semua, perkenalkan namaku Naila Firdianti yang pastinya dari kelompok 3. Tujuan kami membuat video ini akan menjelaskan tentang aliran psikologi humanistik. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu yang berarti jiwa atau pikiran, serta yang berarti ilmu atau studi. Jadi secara harfiahnya, psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau pikiran manusia. Namun dalam perkembangannya, psikologi lebih didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu aliran yang ada di psikologi, yaitu aliran humanistik. Humanistik berasal dari kata humanism atau humanismus dalam bahasa Latin yang artinya manusia. Humanistik merujuk pada pandangan yang berfokus pada potensi, nilai, dan juga pengalaman pada manusia. Utama aliran ini adalah Wilhelm Dilthey yang menganjurkan untuk dikembangkannya psikologi dengan menekankan pada sifat dinamis dan pertumbuhan yang unik dari masing-masing individu. Gagasan Dilthey ini mendapat dukungan dari para psikolog Amerika Serikat seperti William James dan J.S. Hall. Kemudian pada tahun 1930-an, Gordon Allport dan Henry Murray muncul sebagai pakar teori-teori kepribadian humanistik. Sejarah psikologi humanistik. Psikologi humanistik muncul sebagai salah satu aliran besar psikologi pada pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap dua pendekatan utama dalam psikologi. Pada saat itu yaitu ada behaviorisme dan psikoanalisis. Awal mula psikologi humanistik berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Tokoh utama dalam psikologi humanistik yaitu ada Abraham Maslow dan Carl Rogers. Psikologi humanistik muncul sebagai reaksi terhadap pandangan sebelumnya, yaitu psikologi dan psikologi. Karena dua psikologi ini sering disebut sebagai psikologi robot, yang dimana mereka itu cenderung melihat manusia sebagai makhluk yang berfungsi secara otomatis seperti mesin dan sangat mengabaikan tentang perasaan, emosi, serta pemikiran manusia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Abraham Maslow menjadi salah satu tokoh utama dalam aliran ini. Ia pun pencetus teori hierarki, yang mana mengorganisasikan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan berbentuk piramida. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia harus dipenuhi dari yang paling dasar sebelum bisa mencapai kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Seperti yang sudah tertera pada piramida ini, bahwa tingkatan pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau psychological needs adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup seperti makan, air, udara, tidur, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum orang dapat berpikir tentang kebutuhan lainnya. Yang kedua, kebutuhan keamanan atau safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia mencari rasa aman dan perlindungan. Ini mencakup keamanan fisik, kesehatan, stabilitas finansial, serta perlindungan dari bahaya. Ketiga, kebutuhan sosial atau love and belonging needs. Pada tahap ini, manusia membutuhkan interaksi sosial, cinta, dan rasa memiliki. Kebutuhan ini meliputi hubungan persahabatan, keluarga, dan kelompok sosial, serta cinta dan romantis. 4. Kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Setelah merasa diterima secara sosial, manusia mulai mencari penghargaan dari orang lain dan dari diri sendiri. Ini mencakup dua aspek, yaitu penghargaan eksternal dan penghargaan internal. Apa sih penghargaan eksternalnya? Yaitu pengakuan, status, prestasi, dan penghormatan dari orang lain. Kemudian penghargaan internalnya yaitu rasa percaya diri, harga diri, dan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi. Ini adalah puncak piramida di mana individu merasa
merasa perlu untuk mengembangkan potensi diri sepenuhnya, mencari kreativitas, pertumbuhan pribadi, serta pemenuhan tujuan hidup. Orang yang mencapai tahap ini biasanya sangat fokus pada pengembangan diri dan pencapaian tujuan yang berarti. Jadi, pada teori Maslow ini menekankan bahwa seseorang tidak bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi sebelum kebutuhan di tingkat bawahnya itu terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, orang mungkin memenuhi beberapa kebutuhan secara bersamaan. Psikologi humanistik berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya baik, dan setiap manusia itu tahu akan dirinya sendiri. Maka ada konsep bahwasanya unik akan dirinya, dan ini juga membutuhkan bantuan pengertian dari pihak lain agar manusia itu semakin tahu akan dirinya. Bahkan aliran psikologi, konsep psikologis berpendapat bahwa psikologis yang sehat itu adalah ketika seseorang berjuang agar menjadi dirinya sendiri. Apabila dibandingkan dengan berbagai aliran yang tumbuh dalam psikologi, psikologi humanistik ini boleh dikatakan aliran yang masih sangat muda dalam psikologi, yang sering disebut humanisme dan dikenal pula dengan aliran terkuat ketiga setelah psikologi analisa dan psikologi behaviorisme. Jadi terapi-terapi dalam ranah psikologi humanistik ini nggak bertujuan untuk mengobati penyakit, namun membantu mereka atau orang-orang yang diterapi ini mengembangkan konsep diri yang lebih kuat dan mendekati kondisi yang mereka inginkan. Seperti halnya meraih pemahaman yang lebih mendalam tentang perasaan mereka tersendiri dan apa sih yang harus mereka lakukan, yang penting banget, hal-hal penting banget yang mereka harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam teori humanistik yang berfokus pada bagaimana individu memahami dan memandang dirinya sendiri, mengacu pada pandangan seseorang tentang dirinya termasuk perasaan, keyakinan, dan persepsi menggapai identitas dan nilai dirinya. Elemen utama dari self concept menurut Carl Rogers yaitu pertama, self image, cinta diri. 2. Ideal self, diri ideal. 3. Self esteem, harga diri. Untuk mencapai ketiga tersebut, seseorang perlu berada dalam lingkungan yang menyediakan penerimaan positif tanpa syarat. Psikologi humanistik lebih menekankan potensi positif manusia, kebebasan individu, dan pengalaman subjektif. Sementara aliran-aliran lain seringkali lebih fokus pada faktor eksternal, bawah sadar, atau proses mental tertentu yang dianggap mengontrol perilaku manusia. Psikologi humanistik juga memiliki pengaruh, yaitu memberikan kontribusi besar pada berbagai bidang termasuk pendidikan, terapi psikologis, dan pengembangan diri. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek positif dan kekuatan individu daripada fokus pada masalah dan patologi. Dengan demikian, psikologi humanistik membawa perubahan dalam cara kita memandang manusia dan membantu memperluas pemahaman tentang pengalaman manusia yang lebih komprehensif.